Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Salsabila. Saya Ulandari. Saya Triana Putri. Saya Fenpris Rivian Telongbanua. Saya Nisyano Terima Harefa. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan tugas wawancara dengan pelatih renang prestasi. Nah, ibu ini adalah merupakan pelatih renang prestasi yang ada di Sumatera Barat. Untuk lebih lengkapnya, selamat Menyaksikan. Untuk awal ya, Bu. Iya. Sebelumnya nih, oke guys, kita udah sama Ibu. Ibu ini adalah merupakan salah satu pelatih renang prestasi yang ada di Sumatera Barat. Nah, mungkin kita boleh berkenalan dulu sama Ibu. Boleh. Mungkin kenalan nama Ibu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik atas kesempatannya untuk kita ketemu dan diskusi. Perkenalkan, nama Ibu Mayriani Armen. Biasa kalau di kolam dipanggil Coach Ria aja, atau biasanya Umi Ria, anak-anak manggil nanti. Mungkin kalau data, ya kalau melatih sudah, mungkin kalau berkecimpung di dunia kolam sudah selama lebih kurang 33-34 tahun. Semenjak jadi atlet sampai sekarang jadi pelatih. Oke, mungkin udah cukup lama ya, Bu. Jadi Ibu ini adalah pemilik ya, Bu? Pemilik klub Iya, Seria Aquatic di Kota Padang. Nah, jadi Bu, kami mungkin cukup banyak lah penasarannya, Bu. Mungkin bolehlah sedikit bercerita sih sejarah awal terbentuknya klub Ibu gitu kan. Mungkin boleh. Kalau Seria Aquatic sendiri itu terbentuk di Oktober 2018. Kalau melatih sih udah lama, sejak tahun 2010-an sudah melatih. Bahkan sebelum itu udah, tapi mungkin masih ya yang privat gitu ya, yang dasar gitu. Jadi semenjak udah ada klub 2018 baru kita mulai lanjut ke tingkat yang selanjutnya, mempersiapkan ya untuk champion, atlet-atlet untuk yang ikut kejuaraan. Mungkin lanjut ya, Bu, ke pertanyaan selanjutnya. Itu sebenarnya visi misi Ibu sebagai pelatih itu sih apa gitu, Bu? Kalau dibilang visi misi mungkin terlalu panjang ya kita. Mungkin kita padatkan menjadi sebuah moto aja. Ya, kita datang untuk latihan renang, kita pulang untuk juara. Udah. Datang Kita untuk simple aja. ya, Bu. Jadi mungkin ini adalah klub ini adalah proses Iya, seorang atlet untuk berkembang gitu kan, Bu. Dan jadi bagaimana sih sebenarnya proses Ibu sampai klub Ibu atau anak dalam terciptalah atlet-atlet berprestasi yang ada di klub Ibu gitu. Renang memang salah satu olahraga yang butuh proses tidak instan. Mereka butuh waktu bertahun-tahun untuk menjadi juara. Ya, memang kita melatihnya pun dari kecil, dari tidak bisa ya. Memang seperti olahraga senam, itu olahraga multi di mana memang dimulai dari dia usia dini sampai dia berkembang baik dari segi tekniknya, dari segi posturnya, dari segi yang lainnya sampai ia bisa menjadi seorang juara gitu. Memang kalau prosesnya ya tidak mudah, mereka harus mengikuti jadwal, mereka harus mengikuti program, dan mungkin banyak lagi hal yang harus mereka korbankan untuk bisa menjadi juara. Mungkin itu. Oke, lanjut ya. Baik Bu, izin bertanya ya Bu, melanjutkan pertanyaan, yaitu apa motivasi utama Ibu dalam memilih karir sebagai pelatih, Bu? Kalau dibilang pelatih itu sekarang sudah kayak menjiwai ya, bukan berarti proses karena mantan atlet atau apa, bukan. Tapi memang dari dulu itu ketika melatih privat dasar itu memang punya niat dan cita-cita, kapan ya saya bisa menciptakan seorang atlet. Nah gitu ya, sampai alhamdulillah proses dari yang tingkat daerah sampai alhamdulillah terakhir kemarin kita ke Jakarta, kita bisa di nasional menghasilkan yang juara. Mungkin itu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, prestasi mana yang paling mengesankan bagi Ibu
selama menjadi pelatih dan mengapa gitu Bu? Sebetulnya setiap prestasi atlet ketika dia berada di podium itu mengesankan. Tidak ada kebahagiaan seorang pelatih ketika atletnya berada di podium juara gitu. Kalau dibilang siapa yang paling mengesankan, ya mungkin di tahun ini alhamdulillah ada yang lolos ke nasional tingkat pelajar, mendapatkan perunggu. Terakhir kemarin di Indonesian Open di mana bisa dibilang bertahun-tahun Sumatera Barat tidak pernah mendapat medali. Alhamdulillah kita juga bawa medali. Ya mudah-mudahan ini berkelanjutan untuk bisa lebih baik berikutnya. Mungkin lanjut. Baik Bu, izin melanjutkan pertanyaannya Bu. Apa tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi dalam melatih dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Kalau tantangan itu macam-macam ya, ada dari dalam, dari atletnya, ada dari orang tua, mungkin ada dari lingkungan yang lain gitu ya. Tapi apapun model tantangannya insya Allah bisa kita lewati kalau niat kita memang tujuan prestasi. Mungkin tantangan terbesar itu justru atletnya. Kenapa? Melawan rasa malas itu. Nah itu, dimana dia harus disiplin dari tidur, makan dan sebagainya. Sementara anak-anak lain mungkin malam masih main HP gitu ya. Dia duduk nongkrong dengan temannya tapi dia harus tidur cepat, dia harus makan tidak boleh sembarangan gitu ya. Tantangannya itu aja bagaimana menghadapi. Tapi kalau tantangan yang lain insya Allah bisa diatasi. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara Ibu menjaga motivasi tim atau atlet dalam menghadapi kegagalan? Menghadapi kegagalan. Ya. Sebelum menghadapi kegagalan mungkin kita kalau bisa jangan gagal kan gitu. Jadi supaya gagal itu tidak ada, kita lihat ketika dia mau berlomba, salah satu yang memberikan motivasi atlet yang pertama itu ketika dia berlomba adalah selain ucapan ya, itu memang dikasih reward. Oh ya, kamu nih besok nih misalnya ada kejuaraan tanggal 23 Desember di sini. Atlet A, kamu dapat nih waktunya limitnya segini, udah Umi kasih kamu uang bonus. Nah, atau ada yang belum pernah dapat medali, kalau kamu dapat medali satu aja walaupun perunggu, dikasih lagi bonus gitu. Ya dalam bentuk uang, dalam bentuk hadiah atau apapun. Jadi ya kalau memang masih gagal juga, kita lihat gagalnya ini kenapa? Gagal segi waktu atau gagal dari segi juara. Nah, tapi insya Allah selama ini tiap kejuaraan ada peningkatan, jadi nggak bisa dibilang gagal. Bukan berarti dia nggak dapat medali terus gagal. Wah, enggak. Karena setiap kejuaraan itu dia bisa melawan diri sendiri aja udah berhasil kan gitu. Udah menjadi juara. Nah betul. Ya juara itu 1, 2, 3. Sementara bestnya sendiri dia dapat tuh udah juara gitu. Oke. Perjuangan. Iya benar. Oke, baik Bu, izin untuk melanjutkan pertanyaan. Adakah momen sulit yang justru menjadi pelajaran berharga bagi Ibu sebagai seorang pelatih? Kalau momen sulit mungkin menghadapi lingkungan dalam berlatih ya, kayak sarana prasarana itu bilang momen sulit gak ya? Tapi itu kesulitan mungkin salah satunya. Kita sarana prasarana kita terbatas, baik dari segi swimnya kita maupun dari segi fisik gitu. Tapi tidak menjadi hambatan buat kita untuk mencapai prestasi gitu ya. Ya mungkin berharapnya momen-momen seperti ini perhatian pemerintah aja nanti mungkin ya. Kalau momen sulit yang tidak susah diatasi apa ya? Tapi insya Allah di setiap apapun terutama dalam kejuaraan kita mencoba mengatasi dengan baik apapun itu. Ada di momen kejuaraan ini kita ada yang mungkin menurut kita gagal, di berikutnya kita mencoba untuk mengatasi kegagalan itu gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, apa saran Ibu sebagai pelatih muda yang ingin berprestasi di dunia melatih gitu? Kalau untuk pelatih ya, untuk pelatih muda seperti adik-adik ini, satu, kalau memang kita udah fokus tujuan melatih, ya jangan setengah-setengah, terjun habis. Ibaratnya kalau kita udah main air, jangan takut basah, ya basah habis. Kenapa? Melatih itu kalau udah dari sini, apapun model kegiatan itu nggak akan mengganggu gitu. Ya ibu kan juga seorang dosen, selain melatih. Ibu punya tugas tanggung jawab yang lebih besar juga sebagai dosen. Sekarang juga lagi menyelesaikan studi S3 di UNP juga. Ya, insya Allah Selasa depan mau ujian tertutup juga, insya Allah. Tapi tidak tentang halangan untuk bisa melatih. Melatih tetap pagi, melatih tetap sore. Jadi intinya itu
jangan malas untuk bisa mencoba sesuatu yang baru. Nah, kebanyakan yang muda sekarang dikasih melatih dikit dengan jadwal berlebih, malas. Mendek dengan hal-hal seperti membuat program dan lain-lain. Nah, itu namanya proses belajar tadi. Jadi untuk yang muda-muda, apalagi tamat sarjana olahraga, apapun mungkin cabornya ya, nantinya kalau udah fokus kalau mau melatih silakan. Oke? Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Bagaimana Ibu melihat masa depan dunia kepelatihan di bidang olahraga Ibu sendiri? Kita tidak kekurangan pelatih. Tahun ini juga di bulan 6 bulan 7 kemarin kebetulan Sri Aquatic mengadakan pelatihan sertifikat pelatih. Alhamdulillah kita mendapatkan salah satu pelatih timnas renang dari Jakarta. Kita dengan jumlah peserta lebih dari 100 orang, terbesar di Sumatera waktu itu. Dilihat kita tidak kekurangan pelatih, tapi kita kekurangan pelatih yang mau menciptakan atlet. Nah, kita nggak kekurangan pelatih, benar. Pelatih itu sangat, mohon maaf nih, adik-adik nih ambil sertifikat, tapi setelah itu sertifikatnya mau diapakan? Ya, mau seperti apa? Bahkan sampai saat ini Ibu udah dua kali periode mengadakan pelatihan dengan peserta. Periode pertama dulu 60, periode kemarin lebih dari 100 orang, hampir 105. Pada umumnya setelah itu bertanya, udah bagaimana? Udah bisa tidak menciptakan atlet? Bagaimana? Sudah bisa? Waduh, itulah Umi susahnya. Saya susah gini. Nah, memang semua itu butuh proses, tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, kebanyakan pelatih muda mencoba gagal udah males. Nah, jangan pernah malas untuk mencoba. Karena Umi pernah satu contoh, ada salah satu mahasiswa FIK juga yang pernah praktek melatih di salah satu klub. Ketemu di dua kejuaraan berbeda. Dia bukan backgroundnya bukan renang, tapi dia fokus ketika praktek melatih, belajar bagaimana melatih, dia ambil sertifikat. Akhirnya kemarin dia menciptakan setelah hampir 2 tahun buat klub, dia menciptakan atlet yang juara. Kalau dia fokus ya bisa gitu. Nah, mungkin untuk adik-adik ke depannya berharapnya nanti ramekan dengan ya namanya progres, roda berputar yang pasti yang muda-muda akan muncul kan. Ya. Betul. Setiap orang ada masa, setiap masa ada orangnya. boleh. Oke Bu, next untuk pertanyaan terakhir kayaknya Bu ya. Untuk pertanyaannya, jika ada satu pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada atlet yang sedang berjuang, itu apa kira-kira? Fokus, jangan malas. Sama seperti pelatih Kota Padang atau Sumatera Barat lah kita bercerita, kita tidak kekurangan calon atlet. Klub di Kota Padang Sumatera Barat itu sudah banyak, sudah puluhan. Tapi kenapa kita tidak pernah berbicara di nasional? Kita tidak kekurangan calon atlet, tapi kita kekurangan atlet yang berprestasi. Kita tidak kekurangan atlet berprestasi, tapi kita kekurangan atlet yang berprestasi yang menjuarai di tingkat nasional. Kita di Sumatera Barat, contoh ke Sri Aquatic. Insya Allah di Sumatera Barat maupun di Sumatera, insya Allah kalau bisa disebut kita selalu berada di ranking yang tinggi. Udah beberapa kali klub kita menjadi juara umum terbaik gitu ya. Tapi ketika kita berbicara di nasional, ya alhamdulillah di O2SN walaupun cuma 1 perunggu itu udah prestasi luar biasa bagi kita untuk orang yang anak bayi yang baru lahir gitu ya. Ketika dapat di Indonesian Open itu udah sesuatu yang luar biasa. Tapi bagaimana mempertahankan ini atau lebih, nah itu sebuah tantangan tadi. Jadi mungkin pesannya kepada atlet kalau sudah terjun, fokus, udah. Dan ada target. Nah dan target itu nggak boleh rendah. Kebanyakan target kita di sini itu rendah. Wah cukup sampai O2SN. Salah, kita punya target, oh cukup sampai Porprov. No, harus tinggi target. Ya, harus berkelanjutan. Apa sih di nasional yang tinggi? Pekan Olahraga Nasional PON. Sekali 4 tahun, ini udah target kita itu. Ya, mungkin itu aja pesan ya. Dari tadi untuk pelatih, sekarang untuk atletnya ya. Oke, siap. Oke. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya Bu. Tapi kami juga butuh lah sedikit untuk terakhir nih kalau Oke, Bu siap. untuk memberikan sebuah motivasi lah untuk nanti regenerasi selanjutnya gitu Bu. Gimana? Mungkin ada nanti salah satu dari kami ada yang cita-cita pengen mendirikan klub atau apa gitu Bu. Jangan salah satu, salah 5 aja. Salah 5, amin. Ya, kenapa? Mungkin satu pesan. Ketika yang muda-muda pingin memajukan diri sendiri,
kalian calon-calon sarjana olahraga. Umi juga calon sarjana olahraga. Umi juga tamat kepelatihan BP 2004, wisuda 2008, S2-nya juga di olahraga, wisuda 2011. Alhamdulillah ngajar sebagai dosen di olahraga. Sekarang juga melanjutkan studi. Satu, jangan pernah malas untuk belajar. Nah, tamat S1, S2 sambung S3. Harus. Karena pelatih yang bertitel dengan pelatih yang tidak, walaupun dia hebat ini pasti orang memandang akan berbeda. Itu satu. Yang kedua, jangan malas untuk bisa mengambil pelatihan, sertifikat misalnya. Memang butuh modal nggak masalah, tapi impactnya ke kita itu luar biasa nantinya. Orang modal percaya. Kita bisa lihat di Sumatera Barat pun, tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak yang maju, yang mempunyai lisen yang sampai nasional baik internasional tuh nggak berapa orang. Tapi alhamdulillah yang muda-muda sekarang banyak yang pingin maju. Nah berharap nanti ke depannya mungkin seperti itu gitu. Tapi bukan hanya sertifikat ya. Bagaimana implementasinya? Nah, kebanyakan punya sertifikat, implementasinya nggak ada. Nah, berharap seperti itu biar majulah dunia olahraga, terus sama jangan menganggapkan sarjana olahraga itu tamat, wah saya mau jadi PNS, no. Ya, PNS tidak jadi tujuan kita, tapi bagaimana memacu diri untuk bisa belajar menjadi lebih baik. Ya udah, apalagi bidang kita olahraga. Oke, mungkin itu aja adik-adik sedikit. Oke, mungkin terima kasih kepada Ibu yang udah bersedia kami wawancarai ya Bu. Mungkin untuk teman-teman terima kasih juga. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.